Selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang virtue etik. Pertama, kita harus bicara tentang apa sih virtue itu. Virtue biasanya diartikan sebagai kebajikan atau keutamaan. Beberapa menyebut virtue etik itu sama dengan keutamaan, etika keutamaan. Gitu. Sifat-sifat yang dihormati dan stabil yang mengarahkan tindakan baik. Jadi virtue adalah sifat-sifat yang dihormati dan stabil yang mengarahkan tindakan baik. Atau keutamaan itu mengintegrasikan emosi dan akal, gitu. Karena kalau emosi berjalan sendiri itu menjadi problem, kalau akal jalan sendiri itu jadi problem karena kemudian tidak ada rasa empati misalnya. Nah, virtue atau keutamaan itu dianggap sebagai sebuah keunggulan karakter, gitu. Kebajikan berkembang melalui pengulangan dan pendidikan. Nah, ini yang menjadi penting bahwa tidak ada bentuk-bentuk kebajikan tanpa melalui pendidikan. Terjadinya sebuah kebajikan itu selalu melalui pengulangan yang menjadi kebiasaan sehingga respon moral itu menjadi lebih otomatis. Dalam kata lain, gitu, kebajikan adalah kebaikan yang konsisten dan dapat diandalkan. Kalau misalnya hari ini Anda memberi makan orang yang membutuhkan, itu belum bisa dianggap sebagai kebajikan. Tetapi kalau Anda secara kontinu peduli pada penderitaan orang lain, dan cara mengatasinya adalah secara rutin misalnya Anda menyisihkan uang untuk menyumbang food bank misalnya. Nah, itu bisa disebut berarti Anda sudah melakukan kebajikan. Karena Anda melakukan itu bukan karena tuntutan sesuatu hal, tetapi itu adalah bagian dari diri Anda, gitu. Orang yang berbudi luhur atau virtuous person melakukan segala hal yang benar itu secara alami. Jadi kita bandingkan dengan beberapa pendekatan etika yang lain, ada yang melakukan kebaikan karena ketakutan terhadap hukuman. Ada yang melakukan kebaikan karena dia ingin juga mendapat kebaikan dari orang lain. Nah, kalau virtue ini tidak. Virtuous person ini adalah orang yang melakukan itu karena memang itu adalah bagian dari dirinya. Gitu. Makanya disebutkan bahwa morality flows from who a person is, not what rules they follow. Artinya yang namanya moralitas itu diukur dari orangnya, apa yang ada di dalam nilai-nilai orangnya, bukan pada peraturan apa yang ingin dia ikuti. Gitu. Nah, mengapa kebajikan itu penting? Kenapa virtue itu penting? Pertama, virtue itu penting karena membentuk pemikiran, tindakan, dan respon emosi. Orang yang mempunyai nilai-nilai baik itu otomatis akan mempunyai tindakan, pemikiran, dan respon emosi yang baik. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian integral di dalam dirinya. Gitu. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, yang akan muncul adalah karakter yang bisa dipercaya, trustworthy karakter. Ketika karakternya sudah dapat dipercaya, otomatis gitu, dia akan melakukan keputusan-keputusan etik, bahkan jika misalnya keputusan etik yang dia lakukan itu di luar aturan yang berlaku. Bukan berarti dia kemudian mendobrak aturan-aturan, tetapi jika aturan yang ada itu tidak sesuai dengan aturan-aturan etik atau pemikiran etik yang dia miliki, dia akan mengatakan bahwa peraturan ini tidak benar, gitu. Karena itu yang namanya virtue, yang namanya kebajikan itu tidak didasarkan pada perhitungan. Yang perhitungan itu maksudnya misalnya apa yang akan saya dapat, atau misalnya keuntungan apa yang bisa saya dapatkan, atau misalnya kalau saya bersikap begini saya akan mendapatkan teman yang lebih banyak misalnya. Bukan seperti itu perhitungan ketika kita berbicara tentang virtue. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan pada saat kita membicarakan tahap perkembangannya Kohlberg, sama gitu, di dalam virtue etik perkembangan moral itu juga membutuhkan yang namanya pendidikan, pelatihan, mentorship, kebiasaan, dan budaya, gitu. Tanpa itu akan sangat sulit misalnya seseorang yang tinggal di dalam budaya yang misalnya dia tinggal di lingkungan yang lebih banyak kriminalnya. Tanpa pelatihan dan pendidikan gitu, ini akan sulit untuk seseorang mempunyai moral yang baik, gitu. Nah, biasanya virtue itu tumbuh melalui imitasi dan praktek. Ini sebabnya kembali lagi pada poin pertama bahwa yang namanya virtue itu selalu membutuhkan pendidikan, pembiasaan, pelatihan gitu. Kemudian yang namanya identitas moral itu tidak bisa instan, selalu dibentuk seumur hidup gitu. Berarti apa yang Anda percaya sekarang bisa jadi besok berubah gitu. Nah, ketika kita bicara tentang
kebajikan, otomatis kita akan bicara tentang kebajikan universal itu seperti apa? Apa yang kita kenali sebagai kebajikan? Pertama, kebajikan universal itu ada wisdom, kebijaksanaan. Yang kedua, kemudian ada justice, keadilan. Yang ketiga adalah fortitude, keteguhan. Gitu. Orang yang teguh memegang nilai-nilai adalah orang yang mempunyai nilai kebajikan baik. Gitu. Kemudian ada yang keempat adalah temperance. Temperance itu pengendalian diri. Gitu. Ketika orang mudah tersulut emosinya, misalnya, atau misalnya ketika orang mudah tergoda, nah itu berarti nilai kebajikannya tidak terlalu tinggi. Kebajikan universal yang terakhir adalah kebaikan, gitu. Kebaikan ini sifatnya universal. Apa yang dikenali pada satu budaya baik pasti akan dikenali di budaya lain juga sebagai baik. Contohnya misalnya tidak ada yang namanya kebudayaan kok menganggap bahwa membunuh itu baik, itu kan nggak ada. Nah, virtue etik sebagai pendekatan etika itu mempunyai 3 pendekatan utama. Yang pertama itu eudaimonisme, kata-katanya agak-agak susah ya. Eudaimonisme gitu. Ini yang akan kita banyak bicarakan pada hari ini. Kebajikan membawa pada kemakmuran manusia. Yang kedua adalah ethic of care. Kebajikan yang bersifat rasional dan didasarkan pada empati. Biasanya ethic of care ini akan muncul ketika kita berhadapan pada masalah-masalah moral yang berkaitan dengan misalnya perawatan orang tua, orang sakit, gitu. Kemudian ada yang namanya agent-based virtue theory. Artinya mengevaluasi orang, yang dievaluasi itu orangnya, bukan aturannya, gitu. Kita tahu bahwa orang yang melakukan adalah agen moral, gitu. Kemudian kita akan sekarang bicara lebih spesifik tentang etika keutamaan atau virtue etik. Menurut Aristoteles, etika adalah ilmu praktis yang berkaitan dengan manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk rasional yang sadar diri sebagai sumber tindakan, atau dalam kata singkatnya praksis gitu. Kalau Anda ingat di mata kuliah logika gitu, kenapa logika hadir sebelum etika? Karena Anda sebagai manusia gitu, manusia yang komplit itu ketika bisa berpikir rasional. Nah, menurut Aristoteles, etika itu berakar pada pembentukan karakter moral. Tindakan manusia itu tidak pernah statis. Dalam artian bahwa ketika kita bicara ilmu-ilmu praktis, maka hanya pengetahuan. Tetapi ketika kita berbicara tentang etika, kita akan bicara tentang perbaikan sikap, gitu. Karena yang namanya manusia itu pasti bergema. Ya, contohnya misalnya, minggu kemarin Anda tidak masuk kelas karena mengerjakan tugas mata kuliah lain, gitu. Ketika Anda sudah mulai belajar bahwa ada tanggung jawab, kemudian Anda memutuskan untuk mengerjakan tugas adalah tanggung jawab saya. Artinya, Anda tidak boleh mengabaikan tanggung jawab yang lain. Ini kan berkembang. Saya tidak bisa menilai Anda hanya berdasarkan dari satu kejadian, gitu. Kemudian di dalam virtue etik dikenal yang namanya phronesis. Phronesis ini artinya adalah kebijaksanaan praktis. Kemampuan khas manusia untuk memperhitungkan tindakan atau keputusan secara rasional. Gitu. Menurut Aristoteles, filsafat moral itu bertolak dari pengalaman hidup sehari-hari. Karena itu, norma moral bukan berasal dari deduksi terhadap prinsip-prinsip kodrat manusia. Kenapa? Karena kalau kodrat manusia, semua manusia itu pasti sama. Tetapi di sini Aristoteles berbicara tentang pengalaman hidup sehari-hari yang membedakan bagaimana kemudian orang bersikap. Mohon diingat, kita tadi berbicara bahwa yang namanya karakter moral itu selalu hadir atau muncul karena latihan, mentorship, pendidikan gitu ya. Nah, Aristoteles membagi 3 tindakan dasar. Menurut pertama adalah teoria. Teoria adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan akal budi dengan tujuan utamanya itu mencari kebenaran. Yang kedua adalah poiesis. Poiesis adalah kegiatan-kegiatan yang mengerahkan segala kekuatan budi, imajinasi, perasaan untuk menciptakan sesuatu. Jadi kalau Anda menciptakan sebuah karya, artinya Anda pada tahapan yang namanya poiesis. Kemudian yang ketiga adalah praksis. Praksis adalah kegiatan-kegiatan yang tujuan akhirnya adalah sebuah tindakan untuk membentuk, mengubah, dan merombak sejarah atau individu. Jadi praksis itu adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dilakukan secara praktis gitu. Yang kalau dilakukan secara berulang-ulang, itu pasti akan mengubah seseorang, akan mengubah jalannya sejarah misalnya. Nah, dalam bukunya Nicomachean Aesthetic,
Aristoteles mengatakan bahwa semua seni dan pencarian, semua tindakan dan pilihan sadar itu pasti mengarah pada sesuatu yang baik, gitu. Di sini Aristoteles menggunakan pemikiran bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Nah, di dalam virtue etik kita juga mengenal yang namanya eudaimonia seperti tadi. Artinya eudaimonia adalah kebahagiaan sebagai cita-cita. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebahagiaan, berkembang, gitu. Atau hidup dengan makna dan kebajikan. Menurut Aristoteles, tujuan hidup atau kebahagiaan itu didefinisikan dari peran khususnya, tugasnya, karyanya, dan tipe tindakan yang khas pada manusia. Sesuatu yang khas pada manusia itu adalah rasionalitas dan jiwa manusia. Gitu. Sesuatu bisa mencapai perannya secara optimal bila tidak hanya memenuhi fungsinya, tetapi melaksanakannya secara penuh dan sempurna. Ya seperti tadi, misalnya peran sebagai mahasiswa adalah kuliah. Tetapi optimal kalau Anda kuliah itu tidak cuma datang. Anda mendengarkan, Anda mencatat, Anda berkontribusi, Anda berdiskusi, gitu. Nah, kebahagiaan adalah konsekuensi. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Di dalam virtue etik, kebahagiaan itu adalah konsekuensi dari kebajikan, bukan tujuan. Kalau Anda ingat, pada pendekatan-pendekatan etika yang lain, kebahagiaan itu menjadi tujuan. Menghindari rasa sakit, mencari kebahagiaan yang seutuhnya. Kalau di dalam virtue etik, kebahagiaan ini adalah konsekuensi dari kebajikan. Kalau Anda melakukan kebajikan, Anda pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ini kan berbeda ya tujuannya. Gitu. Nah, Aristoteles juga merumuskan tentang 3 jalan kehidupan. Pertama itu hidup bersenang-senang. Kalau di dalam bahasa Anda mungkin hedon gitu ya, hidup secara hedon gitu. Hedonisme itu bentuk kehidupan yang berpusat pada mencari kenikmatan badan gitu. Otomatis ya badannya siapa? Otomatis ya pasti badannya sendiri. Makanya yang namanya hidup bersenang-senang, hedonisme itu berpusat pada kepentingan diri. Tidak peduli atau kurang peduli pada kepentingan pihak lain, dan orang lain hanya dijadikan sarana gitu. Yang kedua, mengupayakan kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Nah, pada bagian kedua ini fokusnya pada upaya mencari tujuan hidup melalui keutamaan gitu. Praktek hidup diarahkan mencari keutamaan. Yang pada bagian ketiga adalah kehidupan intelektual. Fokusnya pada mengejar kesenangan yang berasal dari aktivitas intelektual gitu. Aktivitas intelektual di sini diartikan sebagai usaha orang untuk pencarian akan kebenaran. Jadi sebetulnya kalau kita bicara begitu, kalau kita mengatakan kita adalah kaum intelektual, artinya yang kita kejar adalah kebenaran, gitu. Nah, menurut Aristoteles ada 2 macam keutamaan. Pertama, keutamaan moral, perilaku yang sudah menjadi bagian jiwa yang disebut hasrat. Keutamaan moral diperoleh melalui tadi pelatihan, pembiasaan dalam hal-hal yang sifatnya adil. Kemudian ada keutamaan intelektual. Keutamaan intelektual ketika akal budi mempengaruhi dan memperkuat hasrat jiwa. Seperti misalnya kehati-hatian, kebijaksanaan, gitu. Nah, pada tabel di bawah Anda akan melihat bahwa keutamaan adalah jalan tengah dari 2 kutub ekstrim yang saling bertentangan. Misalnya, berlebihan dengan kekurangan. Contohnya misalnya, berlebihan itu misalnya kita boros. Lawannya adalah kikir, gitu. Nah, keutamaannya adalah murah hati. Kalau misalnya yang berlebihan itu misalnya adalah ambisius, misalnya. Kemudian yang kurang itu misalnya pemalu. Nah, tengahnya adalah kita berbicara tentang tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan gitu, karena Anda sudah belajar tentang deontologi, tentang utilitarianisme, mau tidak mau kita mulai membandingkan. Kalau kita bandingkan antara virtue etik dengan deontologi, deontologi itu basicnya pada deon, pada kewajiban, gitu. Sementara virtue etik tidak. Virtue etik berbicara tentang karakter, gitu, karakter moral seseorang, karakter yang menjadi bagian dari orang tersebut, gitu.
Di dalam virtue etik, niat yang benar timbul dari keunggulan moral internalnya, bukan karena sebuah kewajiban. Gitu. Kalau kita bandingkan antara virtue etik dengan konsekuensialisme, seperti misalnya utilitarianism, misalnya, konsekuensialisme hasil itu menentukan moralitas. Jadi, seperti yang kita bicarakan kemarin, hasil itu melegalkan sarana, gitu. Sementara di dalam virtue etik, agen moralnya itu menentukan pendefinisian moralnya seperti apa, gitu. Jadi fokusnya pada being good, not simply doing good. Kan beda nih, melakukan kebaikan, gitu, sekedar melakukan kebaikan dengan menjadi pribadi yang baik. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau menjadi pribadi yang baik, semua tindakannya pasti baik. Tetapi kalau berbuat kebaikan, ya bisa aja Anda korupsi, gitu ya. Anda korupsi, kemudian uang korupsinya digunakan untuk membantu orang. Ini kan seolah-olah baik, gitu. Nah, kritik, semua pendekatan itu pasti ada kelemahannya. Karena itu kita akan bicarakan juga kritik pada virtue etik. Virtue etik itu tidak ada aturan yang jelas untuk bertindak. Semuanya diserahkan pada individunya, gitu. Kemudian ada multitafsir terhadap nilai-nilai baik, tergantung pada budayanya. Nah, kalau kita nanti berbicara lebih lanjut lagi, ada satu teoris namanya Alasdair MacIntyre, itu berbicara tentang penafsiran budaya pada virtue etik, gitu. Permasalahan yang ketiga pada virtue etik adalah bagaimana kita mau menentukan orang ini baik, ini patokannya apa, gitu. Nah, selain ada kekurangannya, kelebihannya adalah virtue etik itu mengajarkan perkembangan moral secara holistik, gitu. Kemudian mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Karena kalau orang sudah baik, pikiran, tindakan, dan perasaannya pasti juga baik. Nah, virtue etik itu mendorong identitas moral dalam jangka panjang. Karena tidak mungkin orang baik hanya berlaku 2 minggu, nggak bisa begitu. Kemudian bagaimana kalau kita berbicara virtue etik pada bidang seni? Anda sebagai kreator, gitu, adalah orang yang mewakili nilai-nilai luhur, kreativitas, keberanian, disiplin. Ini kan hal-hal yang Anda lakukan untuk membangun karya Anda. Nah, ini adalah bagian dari nilai-nilai luhur. Kemudian karya Anda itu dipandu oleh integritas dan tanggung jawab, gitu. Jadi Anda bikin karya nggak asal-asalan dan ketika ditanya Anda tinggal menjawab bahwa lah ini kan kebebasan kreasi. Nggak bisa begitu, karena ada tanggung jawab, gitu. Kemudian seni yang baik, gitu, yang mempunyai nilai kebajikan adalah seni yang mengangkat, mendidik, dan menginspirasi empati. Tidak cuman misalnya sebuah karya seni yang sangat egosentris pada senimannya, gitu, tetapi juga menginspirasi orang bisa berempati pada isu-isu apa yang Anda ingin sampaikan. Nah, bagaimana apakah kemudian kalau kayak gitu seolah-olah semuanya bertumpu pada orangnya, gitu. Nah, kemudian kalau memang bertumpu pada orangnya, apakah kemudian orang tersebut bisa punya pengaruh? Bisa, karena di dalam virtue etik, seni itu akan membentuk nilai kebajikan audiensnya. Contohnya misalnya, kita berbicara tentang, misalnya kita lihat karya seni lukis, gitu. Karya seni lukisnya Goya, gitu, itu menggambarkan kengerian. Tapi kengerian itu, misalnya ada salah satu karyanya Goya yang Anda bisa lihat di dalam presentasi tentang orang memakan orang lain, gitu. Nah, ini kan kemudian menciptakan diskusi yang kemudian mungkin bisa relay, gitu, menyampaikan nilai-nilai kebajikan pada penontonnya. Mempromosikan empati, refleksi moral, gitu. Karya seni yang baik itu bisa membuat penontonnya berefleksi. Tidak cuma misalnya mendapatkan kegembiraan, misalnya. Atau misalnya kalau filmnya sedih ya cuman bisa menangis, nggak begitu. Tetapi kemudian dia merefleksikan nilai-nilai apa sih? Saya menangis karena apa sih? Apa sih nilai kehilangan? Misalnya filmnya tentang orang yang putus cinta, misalnya. Kemudian melalui etika, gitu, seni itu bisa memperkuat nilai-nilai komunitas. Apa yang mau disampaikan? Apa nilai luhur dari sebuah komunitas? Gitu. Nah, di dalam prakteknya, virtue etik itu juga mengandalkan kerendahan hati. Bagaimana wujudkan kerendahan hati di dalam karya seni atau praktek seni? Terbuka pada kritik. Anda tidak merasa bahwa Anda itu yang paling hebat, yang udah nggak bisa dikasih tahu. Atau karya Anda itu yang sudah paling baik di dunia. Nggak begitu. Tetapi membuka ruang-ruang diskusi. Kemudian karya Anda juga sifatnya adil, gitu.
Karena apa? Misalnya Anda sadar bahwa ada kaum-kaum marginal yang tidak terrepresentasikan. Anda menggunakan outlet Anda sebagai seniman untuk mengajarkan, untuk membicarakan tentang keadilan misalnya. Kemudian ada yang namanya courage. Courage itu artinya keberanian. Keberanian dalam bentuk apa? Karya itu kan bisa digunakan sebagai cara untuk mempertanyakan norma-norma sosial. Misalnya, kalau Anda melihat ketimpangan sosial, gitu, punya tidak keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan, misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa didapat dan bisa Anda gunakan untuk melihat karya seni dengan pendekatan virtue ethic. Oke, pertemuan ini sampai di sini. Pada minggu-minggu selanjutnya kita akan membicarakan pendekatan etika yang lain.